Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim. Para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua adalah orang-orang yang ditetapkan iman dan Islam kita. Berkumpul kita malam ini mencintai baginda Rasulullah, mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah dikumpulkan di bawah bendera baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian berbahagia, izinkan saya menyampaikan penghormatan buat tuan-tuan guru kita, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Ahmad bin Sayyidil Walid, Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Hadir juga Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Ali bin Mustafa Al-Attas. Terkhusus buat guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Zain bin Umar Al-Attas, serta para habaib yang begitu banyak hadir di tempat ini. Energinya begitu dahsyat sampai saya harus pindah ke belakang karena nggak kuat dengan energi para habaib yang di dalam tubuh beliau mengalir darah baginda Rasulullah. Karena mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berdiri di hadapan orang-orang yang diberikan cucuran rahmat dari Allah, dari lantaran tak terhitung salawat yang kita kumandangkan pada malam ini. Ada sebuah kitab yang ini seakan menjadi bacaan wajib buat setiap majelis taklim di tanah Jakarta. Sebuah karya yang disusun oleh Tuan Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Maka pada bagian khatimatul khatimat, beliau mencantumkan 7 hadis dari baginda Rasulullah. Dan malam ini saya akan sampaikan betapa Rasulullah menceritakan tentang keadaan umatnya nanti di yaumil qiyamah. Dalam hadis yang panjang, beliau kemudian bersabda, ra'aitu rajulan min ummati 'ala sirati yazhafu ahyanan wa yahbu ahyanan. Nabi bercerita, beliau bermimpi melihat seorang dari umat beliau yang pada saat di yaumil qiyamah berada di atas sirat. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan bahwa ada satu proses perjalanan yang begitu mengerikan saat melewati sirat. Dan Nabi bercerita, aku melihat seseorang dari umatku yang dia berada di atas sirat dan dalam keadaan merangkak dan tiarap, tidak bisa melanjutkan perjalanan di atas sirat. Jangankan berjalan, berdiri pun tak mampu. Saya akan jadikan ini pembuka buat engkau para pencinta Nabi Muhammad. Tak pantas ada air mata yang menetes urusan dunia, karena urusan akhirat kita diberikan pertolongan dari baginda Rasulullah. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Jamaah, apa yang kemudian Nabi ceritakan saat melihat umatnya yang berada di atas sirat tak mampu berdiri bahkan meneruskan perjalanannya. Nabi kemudian bersabda, faja'athu salatuhu alayya. Maka datang kepada orang yang sedang berada di atas sirat itu seseorang dari umat Nabi Muhammad. Apa yang datang? Salatuhu alayya, salawatnya yang telah mereka ucapkan dulu pada saat di dunia
untuk kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah, Nabi kemudian menceritakan, fa akhadat biyadihi wa aqamathu thumma madha. Beliau bercerita, itu pahala sholawat memegang tangan seorang umat Nabi Muhammad yang lagi kesusahan di atas sirat. Dulu dia bersolawat di majlis ini, mereka sudah tidak terbilang lagi bersolawat kepada kanjeng Nabi. Dibangunin, dituntun, ditemenin buat ngelewatin sirat, terbebas dari kesusahan. Sallu ala Nabi. Itu bagian kecil dari bentuk kasih sayang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita buka sebuah karya dari Tuan Syekh Abu Bakar Uthman bin Muhammad Syatta, kita akan dibuat tercengang lagi. Bagaimana ada seorang khalifah, jangan kata dengan maulidnya, dengan niat maulid seseorang, khalifah membuat dia jadi tak mampu mengambil keputusan, tercengang dengan cahaya dari seseorang yang baru niat mau menyelenggarakan maulid. Saya makanya dari tadi sudah ke bawah suasana, kebayang bagaimana kemudian cahaya yang memancar dari tempat ini. Ada seorang lelaki, syabun hasanus surah, diceritakan orang yang bagus perawakannya, bagus dia tampangnya. Dia punya hobi, kana yanhu birukubil khayli, demennya, hobinya dia berkuda. Orang kaya, ganteng orangnya, maka olahraganya kudu yang mahal, naik kuda dia kerjaannya. Satu waktu diceritakan oleh muallif kitab, kuda yang dia tunggangi tak terkendali, sehingga lewat dari istana seorang khalifah yang 20 tahun menjabat sebagai khalifah, seorang khalifah yang menjadikan bahasa Arab bahasa yang harus diakui dan dipakai untuk semua negeri hijaz. Seorang lelaki yang disebut mertuanya khalifah Umar bin Abdul Aziz, namanya Tuan Syekh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Dia punya anak keseruduk sama kuda yang ditunggangin oleh pemuda itu sampai kemudian mati. Saya ingin bercerita bahwa engkau yang hadir di sini malam ini selesai semua masalahmu. Engkau yang hadir di majelis ini, apapun masalahmu, apapun ketakutanmu, dengan kedudukan majelis Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kudu hilang, karena kita akan diceritakan ada orang yang baru berniat mau maulid terbebas dari hukuman mati, baru niat mau bikin maulid. Saya pertanggungjawabkan apa yang saya baca, karena ini termaktub dalam jilid 3 dari kitab I'anah. Jamaah, tentang bab nikah, bagian tentang anjuran walimah. Beliau bercerita, minta dipanggil, panggil tuh orang yang telah menabrak putraku sehingga mati aku punya putra kesayangan. Bapaknya khalifah, anaknya ditabrak sampai mati. Berlakulah hukum kisos, berlakulah hukum kisos. Tapi kita malam ini akan diceritakan tentang betapa dahsyat, betapa mulia kedudukan baginda Rasulullah. Ketika dia sudah dihadirkan, berjalan semakin mendekati ke tempat khalifah, dia bilang di dalam hati, dia bilang, in khallasani Allahu ta'ala min hadhil waqi'ah a'malu walimatan azimatan astaqri'u fiha maulidan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanannya menuju ke khalifah yang harusnya dia dihukum kisos mati karena dia telah membuat seseorang menjadi mati, dia di dalam hatinya ngomong, kalau Allah selamatkan aku, Allah bebaskan aku dari sebuah bencana yang besar ini, aku akan mengadakan sebuah walimah yang besar
dan aku meminta dibacakan di majlis itu Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Apa yang terjadi jamaah sekalian berbahagia? Falamma hadara qaddamahu wa nadhara ilaihi fadhahika. Tatkala dia sudah semakin dekat berada di depan dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan, kemudian wa nadhara ilaihi, Khalifah telah memandangnya. Ini orang yang habis nabrak sampai mati dia punya putra, sang Khalifah, orang nomor 1 di pemerintahan masa itu. Wa nadhara ilaihi, dia udah ngeliat nih Khalifah. Apa yang terjadi kemudian? Fadhahika, tertawa nih Khalifah. Ba'dama kana al-ghadabu, setelah banyak sekali, ba'dama kana yakhnuquhu al-ghadabu, setelah dia menyimpan puncaknya amarah. Udah marah betul, mana dia yang bikin putraku menjadi mati. Begitu udah dekat, udah lihat, nggak bisa marah, dia justru tersenyum dan tertawa. Jamaah sekalian berbahagia, apa yang terjadi kemudian? Berkata itu Khalifah, ya hada atuhsinu sihra, apakah engkau telah menggunakan sebuah sihir yang begitu hebat sehingga kemarahan dari seorang ayah yang baru saja dibuat mati anaknya dengan sebab ditabrak oleh kudanya hilang, redam, dan harusnya dihukum mati. Tapi sebentar, Abdul Malik bin Marwan biar bagaimanapun adalah umat Nabi Muhammad. Ada seseorang yang punya cinta kepada baginda Rasulullah. Kalau Allah bebaskan aku dari hukuman ini Khalifah, aku ingin menyelenggarakan peringatan Maulid. Jemaah, apa yang terjadi? Ini raja bilang, qad afautu anka, aku udah memaafkan engkau, walakin kulli madza kulta, aku udah maafkan engkau. Jemaah, padahal harus berlaku kisos dan boleh untuk seseorang memaafkan, dimaafin. Dan apa yang terjadi kemudian? Aku maafkan engkau, tetapi tolong katakan apa yang kau ucapkan sehingga amarahku menjadi redam dan hilang keinginanku untuk membalas kisos. Jemaah, dia ceritain, aku berdoa kalau aku selamat dari hukumanmu, maka aku akan memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah, kita bisa telusuri ini bacaan, bukan isapan jempol, bukan dongeng untuk membahagiakan sesaat, tetapi ini kitab menjadi bacaan wajib di setiap pondok pesantren. Ada seorang yang karena ingin memperingati Maulid Nabi terbebas dari hukuman mati. Lalu mari kita berpikir secara adil, apa yang akan terjadi dengan mereka yang sedang memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Selesai semua masalah, berbahagialah umat Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.